Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Saudara yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa ketika Raja Asa hidup percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan keamanan dan juga ketentraman atas negerinya. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Apa yang terjadi kemudian? Setelah hidupnya berhasil, Raja Asa mulai berubah sikap. Hatinya tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Ia mulai bersandar kepada pengertiannya sendiri dan tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Saudara, ketika sedang mengalami masalah yang berat, yaitu menghadapi Baesa, Raja Israel, Asa tidak lagi mencari pertolongan kepada Tuhan seperti yang dahulu dilakukannya. Dia mulai menggunakan akal pikirannya sendiri, lalu mencari pertolongan kepada dunia dan berharap kepada manusia, yaitu meminta pertolongan kepada Raja Aram. Demi beroleh bantuan, Raja Asa rela mempersembahkan harta benda yang ada di dalam bait Tuhan. Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. 2 Tawarik 16 ayat yang kedua dan ketiga. Akibat perbuatan bodoh ini, saudara, Raja Asa harus menanggung akibatnya. Terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara, sejak saat itu ketentraman dan juga keamanan semakin menjauh dari negeri Yehuda.
Dan pada tahun ke-39 pemerintahannya, Raja Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Saudara, sesungguhnya hal itu adalah kesempatan bagi Raja Asa untuk bertobat. Namun, dalam kondisi yang demikian pun, ia tetap saja tidak mau bertobat. Malahan, dia tetap mencari pertolongan kepada tabib-tabib dan bukan mencari Tuhan. Saudara, jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan sendiri jika tidak ingin hancur. Tetap andalkan Tuhan, karena ingatlah, keberhasilan, kemenangan, dan berkat-berkat yang kita terima itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kebolehan kita, tapi itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang mengajar dan bahkan menegur kami. Raja Asa yang awalnya selalu percaya dan bahkan mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, selalu disertai Tuhan, diberi keamanan, bahkan kemenangan oleh Tuhan. Tetapi ketika dia meninggalkan Tuhan, maka kehancuranlah yang dia tuai. Ya Tuhan, biarlah saat ini pelajaran penting ini menolong kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya bersandar hanya kepada Tuhan, karena bukan kekuatan kami, bukan karena gagahnya kami, bukan karena kebolehannya kami, tapi semua karena kasih dan karunia Tuhan, maka kami ada dan diberkati oleh Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah ini yang membukakan, yang mencerahkan kami, bahwa ketika kami menginginkan keberhasilan, kemenangan, penyertaan Tuhan, maka rahasianya selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan sebaliknya, kami tidak menginginkan kehancuran kami alami ketika kami hanya mengandalkan pikiran kami, mengandalkan manusia, dan juga mengandalkan segala sesuatu yang sesungguhnya berasal dari Tuhan juga. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, dan biarlah kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Semua Kau izinkan terjadi untuk membuatku mengerti, tanpamu Tuhan ku takkan mampu jalani semua ini. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya, Kau bekerja di luar batas pikiranku. Terlalu ajaib caramu menolongku. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Semua Kau izinkan terjadi untuk membuatku mengerti, tanpamu Tuhan ku takkan mampu jalani semua ini. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya,
batas pikiranku. Terlalu ajaib caramu menolongku. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Oh, Kau yang ku percaya, Kau bekerja di luar batas pikiranku. Terlalu ajaib caramu menolongku. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Tahun ajaran ini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.